Sorry ass DJ. Untuk memasuki 10.000, dan mereka bahkan tidak memikirkannya. Itu tidak akan aneh. Kelompok etnis yang tak terkalahkan menempati wilayah terbaik. Tidak mengherankan bahwa ada begitu banyak orang suci yang kuat. Chen Qi tersenyum. Meski begitu, Luo Feng dan Chen Qi masih bisa menempati 20 besar. Liang Qian tersenyum. Kita semua harus terus bekerja keras. Ayo, Tang Chengsong melambaikan tinjunya yang tebal. 10 hari berlalu dengan cepat, dan babak kedua akan segera dimulai. Itu masih merupakan bintang peringkat tiruan yang sangat besar. Berbeda dari pertama kali saya datang ke sini, tidak banyak orang di bintang Fang Beiji saat ini. Ada berapa orang? Anda tidak perlu menghitung untuk tahu, tidak lebih, tidak kurang, tepat 100.000. Dan mereka yang telah tersingkir tidak bisa masuk ke sini lagi. Luo Feng dan yang lainnya berdiri bersama, membicarakan sesuatu. Menjatuhkan, suara mekanis lain terdengar, dan orang-orang kudus di lapangan berhenti berbicara. Semua orang suci, suara Raja Dewa Bulan Putih terdengar lagi. Pertama-tama, selamat, Anda telah berhasil memasuki 100.000 teratas, dan Anda telah memperoleh kesempatan untuk memasuki babak kompetisi berikutnya. Anda satu langkah lebih dekat ke hadiah tinggi. Di babak kedua ini, Anda bisa mendapatkan hadiah kaya. Petik 2. Itu karena 1.000 teratas akan ditentukan secara langsung di babak ini, dan hadiahnya tidak besar, hanya bisa dikatakan rata-rata. Tang Chengsong tersenyum pada Luo Feng dan yang lainnya. Itu hanya harta suci. Chen Qi menggelengkan kepalanya. Aku lebih suka 10 embrio harta karun teratas. Morosa tertawa. Faktanya, Morosa memang memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar. Terakhir kali Morosa berada di peringkat 14. Ini masih menjadi sesuatu yang membuat Morosa keberatan. Jika dia benar-benar habis-habisan, dia bahkan bisa langsung menggantinya di babak terakhir. Luo Feng kedua. Hanya saja Luo Feng, dan bahkan pernyataan Longzhu sebagai orang suci, mungkin tidak menggunakan kartu asnya. Aturan babak kedua sangat sederhana. Saya akan secara acak mencocokkan Anda dengan lawan, dan Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak akan bertemu satu sama lain. Setiap orang harus bertarung 5 pertandingan terlebih dahulu, dan kemudian kami akan menghilangkan 2.000 pemain, menurut catatan mereka. Kontestan, White Moon God King memperkenalkan aturan, kemudian 8.000 kontestan yang tersisa akan bertarung untuk 3 pertandingan. Setelah 3 pertandingan, 1.000 teratas akan diputuskan. Bagaimana jika sayangnya kamu kalah dalam 3 game berikutnya, dan kamu merasa bahwa kekuatanmu bisa berada di peringkat 1.000 teratas? Segera, Seng Seng bertanya. Ini sederhana, jika kamu kalah sayangnya di depan, kamu berpikir bahwa 1.000 nama bijak terakhir tidak sekuat kamu, jadi kamu bisa menantangnya, mengalahkannya, dan kamu bisa menggantikannya, kata White Moon God King. Tidak apa-apa, Nem Sein mengangguk puas. Dengan cara ini kamu bisa menipu. Tang Chengsong berbisik. Kamu ingin berkolusi dengan orang kuat dari klanmu sendiri, kan? Liang Qian tertawa. Jika kamu sayangnya jatuh dari tempat ke 1.000, kamu akan menantangku. Kamu hanya perlu memberiku 2 harta yang disebut tingkat suci, harta karun, sudah. Hadiah yang saya dapatkan adalah harta suci, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Tang Chengsong berkata dengan bercanda. Hahaha, semuanya tertawa. Selanjutnya, ia memasuki tahap pencocokan lawan, dan bintang peringkat imitasi besar mengangkat 50.000 arena yang sangat besar. Luo Feng, Morosa, Chen Qi, Liang Qian dan Tang Chengsong semuanya lolos dengan mudah, sementara Kuyu dan Lin Huan lebih disesalkan, mereka tidak bisa masuk 1.000 teratas. Hampir sampai, Luo Feng menghibur mereka berdua. Lawan yang kalian temui adalah semua orang bijak yang telah berlatih reinkarnasi tanpa akhir, dan sungguh luar biasa bahwa kalian dapat bertahan sampai saat terakhir sebelum kalian kalah. Saat Lin Huan dan Kuyu hendak berbicara, tiba-tiba Chen Qi berseru. Ada apa? Tanya Luo Feng. Longzhu berkata bahwa perang suci telah dikalahkan. Chen Qi bertanya-tanya. Bagaimana mungkin? Liang Qian dan yang lainnya berseru pada saat yang sama, melihat daftar promosi, dan memang tidak ada Longzhu yang dinyatakan sebagai orang suci. Bagaimana seseorang bisa mengalahkan Longzhu dan menjadi orang suci? Tang Chengsong bertanya dengan bingung. Semua orang bingung, dan mereka tidak bisa menjawab.
Semua kompetisi di babak kedua sudah berakhir. 1000 nama terakhir telah diputuskan. Selamat untukmu. Raja Dewa Bulan Putih berkata, siapapun yang berpikir mereka harus berada di 1000 teratas dapat pergi ke 1000 tantangan teratas. Petik 2. Longzhu pasti akan menantang untuk menjadi orang suci, kata Tang Cheng Song. Dia tidak ingin menantang Luo Feng, kan? Chen Qi tersenyum. Tidak mungkin. Mungkinkah dia sengaja kalah dan kemudian datang untuk menantang Luo Feng? Li Yangqian bertanya-tanya. Banyak suara ribut, dan banyak orang yang diproklamirkan sebagai santo menebak siapa yang akan ditantang oleh Longzhu. Menurut pendapatku, dia akan menantang duri monster itu untuk menjadi orang suci, dan dia baru saja mengakui kekalahan dalam pertempuran dengan duri itu untuk menjadi orang suci. Kamu bodoh. Jika dia ingin bertarung dengan kalajengking itu, mengapa dia mengaku kalah dan bertarung secara langsung? Dan kekuatan kalajengking itu bagus, tetapi mereka juga bertarung satu sama lain, dan Longzhu disebut orang bijak. Hanya dengan satu pukulan, duri yang disebut suci hampir jatuh ke dalam cincin, dan kekuatannya tidak layak untuk perhatian naga suci. Lalu siapa yang akan dia tantang? Kamu tidak peduli siapa yang dia tantang, toh bukan hanya aku. Jangan tantang aku tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Saya melihat Longzhu Shengsheng mengayunkan tubuhnya dan melompat ke atas cincin sekaligus. Dia melihat sekeliling, hampir semua Shengsheng yang dia sapu tidak bisa menahan merinding. Mereka seperti sedang ditatap oleh binatang buas yang tiada taranya, perasaan naik. Bima Sakti diproklamirkan sebagai orang suci. Longzhu memproklamirkan suara orang suci itu menggelegar. Saya mendengar bahwa kali ini kita dapat bersaing untuk mendapatkan esensi tanah leluhur di sini. Semua mengandalkan Anda untuk membalikkan keadaan di tanah leluhur yang kacau berkali-kali. Saya mengaguminya, dan selalu berharap untuk belajar dari Anda. Petik 2. Orang bijak dari Longzhu ini benar-benar ingin menantang Luo Feng. Li Yangqian sedikit tercengang. Orang ini sudah mengatakannya dengan jelas. Chen Qi tersenyum sedikit. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah Luo Feng, menunggu jawaban Luo Feng. Luo Feng memandang Longzhu yang dinyatakan suci di arena, matanya sedikit dingin. Karena Anda ingin menantang saya, maka saya akan mengalahkan Anda. Longzhu tidak perlu terlalu memujiku karena menjadi orang suci. Di tanah leluhur kekacauan, hanya keberuntungan yang dapat membantu suku kita untuk menang. Prestasi kecil tidak layak disebut. Luo Feng rendah hati pada awalnya, dan kemudian berkata, hanya saja Longzhu jika orang bijak ingin belajar dari saya, akan lebih baik untuk memilih hari daripada menabrak matahari. Saat ini, apa yang dirasakan orang bijak Longzhu? Semua orang gempar, dan tidak ada yang mengira Luo Feng akan benar-benar bertarung melawan Na Longzhu. Saya tidak bisa memintanya. Longzhu berkata bahwa orang suci itu melakukan tindakan, tolong. Memanggil. Begitu Luo Feng bergerak, dia melompat ke atas ring. Ketika Luo Feng melompat ke atas ring, perisai pelindung besar terangkat dari ring. Saya sudah lama mendengar bahwa Longzhu adalah yang pertama disebut orang suci di benua asal. Saya beruntung bisa belajar dari satu sama lain hari ini, dan saya harap Anda akan memberi saya beberapa saran, kata Luo Feng sambil tersenyum. Mudah untuk mengatakannya, begitu suara Longzhu jatuh, dia berubah menjadi streamer dan terbang ke arah Luo Feng, dan cakar tajamnya langsung merobek Luo Feng. Luo Feng membuat kesalahan, menghindari pukulan. Pisau bayangan darah di tangannya digesek, dan pisau cian ringan menebas langsung ke arah Longzhu untuk disebut suci. Teknik pisau ini adalah tanpa tanda. Ilmu pedang itu bagus, tapi sayangnya itu tidak bisa mengancamku. Longzhu mengatakan bahwa tepat setelah kata-kata suci jatuh, tubuhnya berkedip ringan, dan cahaya pedang biru muda menyala. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Meskipun tanpa tanda, ini tidak sebagus teknik pedang yang dibuat kemudian. Luo Feng juga memodifikasi teknik tanda pisau. Warnanya berubah dari cian menjadi cian muda, dan yang paling penting, ini lebih cepat. Awalnya, ketika Luo Feng menggunakan Wu Hen, tidak ada yang disebut orang suci untuk dihindari, tetapi sekarang telah menjadi lebih cepat dan mudah dihindari oleh klaim Longzhu sebagai orang suci. Orang dapat membayangkan betapa menakutkannya kekuatan klaim Longzhu terhadapnya, menjadi Longzhu Chengsheng, yang menghindari, notres, memutar tubuhnya sedikit, dan ekornya yang besar menamparkan Luo Feng dengan keras. Kecepatan Luo Feng meningkat menjadi ekstrim, dan dia menghindari tembakan ini dalam sekejap.
Dia melambaikan Blood Shadow Saber di tangannya lagi, dan api tak berujung lahir dari udara tipis, menutupi cincin dalam sekejap. Pedang ke-10 dari taktik Ming Yue, bulan sabit membakar langit. Luo Feng memandang Long Zhu menyatakan suci. Semua api mengembun di depan Luo Feng, membentuk serangan yang tampak seperti bulan sabit, dan kemudian membelah langsung memproklamirkan Santo ke Long Zhu. Long Zhu mengatakan bahwa cakar suci bergerak, dan 3 serangan yang sangat tajam menyerang bulan sabit. Desir, 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 serangan Long Zhu Shensheng merobek bulan sabit dalam sekejap, dan bulan sabit meledak, dan banyak bintang api melesat, dan api membakar di mana-mana mereka lewat. Setelah serangan Long Zhu terhadap orang suci, setelah merobek bulan sabit, gengsinya terus menyerang Luo Feng. Dan serangan itu diblokir oleh bulan sabit. Kecepatannya sedikit lebih lambat, dan Luo Feng dengan mudah menghindarinya. Kemudian keduanya saling menyerang lagi, dan akhirnya berkelahi bersama dan memulai pertarungan tangan kosong yang sengit. Luo Feng menampilkan Wind Dance of Thunderblade, terus-menerus menebas dan menebas Long Zhu untuk menjadi orang suci, dan kadang-kadang dicampur dengan beberapa pedang yang benar-benar kejam, yang sering membuat Long Zhu menjadi orang suci sedikit tidak nyaman. Dan cakar Long Zhu bahkan lebih kejam, dan Luo Feng dikalahkan, dan Luo Feng akan mundur ke tepi ring, yang membuat banyak orang suci diam-diam berkeringat. Galaksi ini sangat kuat, dan telah bertarung dengan Long Zhu begitu lama. Meskipun galaksi ini kuat, gelar Long Zhu dapat dengan mudah menyelesaikannya. Mudah, segera bingung, meskipun galaksi sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, gelar Long Zhu sepertinya tidak dapat dengan mudah memecahkan gelar galaksi. Sike disebut orang suci. Kamu belum pernah melihat kekuatan tempur Long Zhu yang sebenarnya disebut orang suci. Salah satu orang suci berkata, klaim Long Zhu sebagai orang suci jelas memiliki kekuatan cadangan, sama seperti terakhir kali aku melihatnya, di tanah leluhur Chaos. Gerakannya tidak digunakan. Di lapangan saat ini, Luo Feng mundur selangkah demi selangkah, dan sekarang dia telah mundur ke tepi ring. Ini benar-benar mengecewakan, kekuatanmu hanya seperti itu. Long Zhu berkata, Sen menggelengkan kepalanya dengan lembut, serangan kehendakmu bagus, kamu bisa menandingi milikku, dan jiwamu juga bagus, setidaknya aku tidak bisa membantumu, tapi sayangnya, kamu masih harus kalah di tanganku. Itulah yang kamu pikirkan, Luo Feng berkata dengan dingin, dan kemudian diam-diam berkata, pedang ke-14, Silence and Fury. Gelombang sunyi menyebar di sekitar Luo Feng dengan Luo Feng sebagai pusatnya. Deng, 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 mendekati Luo Feng sepanjang waktu, Long Zhu, yang tidak pernah mundur, memanggil rumah suci dan kemudian mundur 3 langkah, yang menyebabkan kegemparan di lapangan, sementara Luo Feng mengambil kesempatan untuk melompat dan mendarat di tengah ring lagi. Fluktuasi menghilang seketika, ini adalah gaya ke-14 dari kebijakan Ming Yue, Luo Feng, dan juga gaya pisau terbaru. Kekuatan serangannya tidak kuat, tetapi dapat mendorong musuh menjauh. Ini adalah jenis pisau tambahan yang kuat. Long Zhou Shensheng tersenyum ringan, saya baru saja waspada terhadap kartu truf apa yang akan Anda tunjukkan, tetapi saya tidak berharap itu menjadi cara Anda dan membiarkan Anda melarikan diri. Luo Feng tidak menjawab, pedang berada di sisinya, memperhatikan setiap gerakan penyucian Long Zhu, dan waspada terhadap serangan tiba-tiba pengudusan Long Zhu. Bima Sakti disebut suci. Terima kasih banyak telah memberi kami kesempatan untuk bersaing memperebutkan esensi tanah leluhur, tetapi saya benar-benar minta maaf, semuanya sudah berakhir. Begitu Long Zhu memanggil suara suci, dia mengepalkan, cakarnya mengepal dan menghadapi kehampaan. Sebuah pukulan ringan. Ledakan. Luo Feng hanya merasakan kekuatan yang kuat datang, dan dia melangkah mundur selama hampir 1 tahun cahaya sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Bagaimana pukulan ini mengenaiku? Luo Feng terkejut, dia tidak melihat bagaimana dia memukulnya. Tidak buruk, kamu dapat melawan ketika kamu bertemu dengan serangan bulan tak terlihatku. Long Zhou berkata bahwa dia mengangguk, menurut perlawananmu, aku harus meninjumu sekitar 10 kali untuk menjatuhkanmu dari ring, tidak ingin bekerja terlalu keras. Luo Feng bergerak dan kembali ke tengah ring lagi, siap menghadapi cara lain untuk mengklaim Long Zhu sebagai suci. Luo Feng punya firasat bahwa serangan berikutnya akan menjadi serangan terkuat Long Zhu. Daripada menunggumu menembak, lebih baik aku menembak dulu. Luo Feng diam-diam berkata. Segera,
Lingkaran cahaya coklat langsung menyelimuti seluruh arena, mewarnai seluruh arena dengan warna coklat. Pikiran Luo Feng bergerak, dan arus udara coklat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan Luo Feng, membentuk saluran coklat. Longzu memanggil orang suci itu mendengus dingin, Bima Sakti disebut orang suci. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu dapat menggunakan serangan terkuatmu sepuasnya. Aku akan menunggumu. Luo Feng sedikit tercengang, lalu tersenyum sedikit. Itu yang kamu katakan. Longzu mengangguk sebagai orang suci. Segera, Luo Feng tidak lagi ragu-ragu, dan segera menggunakan pedang ke-9 dari kebijakan Mingyue, kemarahan kehidupan dan kehancuran. Setelah lebih dari 10 napas waktu, cahaya pedang yang sangat kuat lahir, melewati Passage of Life, mendapat peningkatan yang sangat kuat, dan menyerang Longzu untuk menjadi orang suci. Itu benar, trik inilah yang akan membuatmu mengalahkan dekrit Roh Kudus yang sangat kuat. Longzu berkata sambil tersenyum tipis, biarkan aku melihat seberapa kuat trik ini. Longzu Shengsheng mengeluarkan geraman rendah, cakarnya yang tajam meluncur, alam semesta kecil lahir dari udara tipis, dan kemudian langsung menjadi lebih besar, langsung menutupi seluruh arena. Di bawah penindasan alam semesta ini, kecepatan pedang Luo Feng langsung melambat. Pergi, Longzu Shengsheng meraung, dan serangan yang sangat mengerikan terjadi di depan Longzu Shengsheng, dan kemudian dengan cepat terbang menuju Luo Feng. Serangan itu melewati alam semesta kecil, dan momentumnya terus melambung, bahkan, kemarahan kehidupan dan kehancuran, hanya berlangsung sedetik di bawah serangan itu dan musnah. Pupil Luo Feng sedikit menyusut, dalam domain alam semesta khusus ini, kecepatannya juga terbatas. Karena kamu tidak bisa menghindarinya, ayo bertarung. Luo Feng mencengkeram pedang gaya pisau bayangan darah dengan erat, matanya tertutup rapat. Whoosh, serangan itu menempuh jarak yang sangat jauh dengan kecepatan ekstrim, dan langsung tiba di depan Luo Feng. Tentu saja, Luo Feng membuka matanya, dan dua sinar cahaya besar keluar dari matanya. Volume ke-6, Broken Destruction, ditampilkan. Tubuh ilahi langsung terbakar hingga ekstrim, dan momentum pedang di tangannya tiba-tiba melonjak, Ba Knife. Memanggil, tidak ada yang melihat bagaimana Luo Feng memukul pedang. Pada saat semua orang bereaksi, Luo Feng sudah memblokir pukulan itu dengan pedangnya. Gelombang udara yang menakutkan lahir dari pusat pedang dan serangan, dan mengamuk dengan liar. Luo Feng meraung keras, meskipun dia mati-matian membakar kekuatan sucinya, sosoknya masih mundur. Menjauh dariku, Luo Feng meraung marah, mati-matian menahan serangan mengerikan itu dengan pedang di tangannya. Retak, retak, sebuah suara lemah terdengar, dan semua penonton berseru, karena mereka melihat retakan pada pedang di tangan Luo Feng. Saudara Luo Feng, seru Kuyu dan Lin Huan. Ayo, Luo Feng, Tang Chengsong juga berteriak keras. Chen Qi dan Tang Chengsong tampak sangat serius. Akhirnya, serangan Santo yang diproklamirkan Longzu perlahan menghilang, dan mengejutkan bahwa arena itu masih utuh setelah menderita serangan yang begitu mengerikan. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan cincin itu, mereka semua mencari sosok itu. Luo Feng, Tang Chengsong melihat sosok di tepi perisai cincin. Semua orang suci telah melihat ke atas. Luo Feng berbaring di sana, dengan pedang patah di sampingnya. Masih ada nafas kehidupan. Semua orang berseru. Namun, Chen Qi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya sudah keluar dari ring. Terjadi keributan di luar lapangan. Seseorang melihat daftar besar 1000 orang, dan tentu saja, nama Luo Feng tidak ditemukan dimanapun, sementara Longzu terdaftar sebagai orang suci, jelas dia telah diganti. Longzu Shengsheng melirik Luo Feng dengan acuh tak acuh, dan kemudian melompat dari ring. Permainan telah berakhir, tubuh Dewa Luo Feng langsung mendapatkan kembali kekuatan sucinya, dan pedang patah itu langsung kembali ke keadaan semula. Luo Feng, Chen Qi dan yang lainnya terbang mendekat. Terlalu kuat, Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika bukan karena pisau ini, tetapi pisau bayangan darah, mungkin kamu tidak akan kalah. Kuyu mengambil pedangnya. Jika aku menggunakan pisau bayangan darah, dia juga akan menggunakan senjata aslinya, dan hasilnya tetap tidak akan berubah. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan aku punya perasaan bahwa ini bukan semua kekuatan tempurnya. Ini belum semua kekuatan tempur. Tang Chengsong terkejut, ini terlalu kuat. Wajah semua orang sangat serius. Sekarang kamu telah keluar dari 1000 teratas, apakah sudah waktunya untuk pulang?
Chen Qi tertawa. Kamu bahkan tidak tahu aturannya. Liang Qian tersenyum kecil, jika kamu kalah, kamu bisa menantang orang lain. Kamu takut Luo Feng tidak akan mencapai 1000 teratas. Aku hanya tidak menyangka bahwa Longzhu Shengsheng dengan sengaja mengaku kalah dan kemudian datang untuk menantang Luo Feng. Tang Chengsong tersenyum tak berdaya. Kalau begitu mari kita tantang. Luo Feng mengangguk, aku juga ingin menyentuh bagian bawah binatang suci yang kuat lainnya. Segera, Luo Feng melompat ke atas ring lagi dan melihat ke sisi binatang dewa. Segera, sebagian besar binatang dewa gelisah, dan hanya beberapa yang masih berbicara dan tertawa. Longzhu Shengsheng melirik Luo Feng dan mengabaikannya, dan Luo Feng tidak akan menantangnya, karena Luo Feng tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Longzhu Shengsheng sama sekali. Feng Yun disebut orang suci. Luo Feng tersenyum sedikit, menatap seekor burung emas. Mendengar kata-kata Luo Feng, ada kegemparan di aula suci. Sangat menarik untuk benar-benar menantang Feng Yun untuk menjadi orang suci. Banyak orang yang diproklamirkan sebagai orang suci sangat tertarik. Feng Yun disebut suci, dan klan Phoenix disebut suci. Di babak pertama, mereka peringkat ketiga, dan poin mereka hanya 192.000 kurang dari Luo Feng. Klan Phoenix adalah yang kedua setelah klan naga di antara klan binatang ilahi, dan bahkan klan Luan adalah cabang dari klan Phoenix. Hanya ada 12 orang kuat di klan Feng, tidak termasuk cabang, dan jumlah anggota klan hanya 5 lebih banyak dari klan naga, 7. Dan Phoenix ini disebut suci, dan dia adalah anggota termuda dari klan Phoenix. Kamu ingin menantangku? Feng Yun berkata bahwa Seng menatap Luo Feng dengan dingin, kamu pikir kamu memenangkan tempat kedua di babak pertama, lalu kamu merasa bahwa kekuatanmu juga bisa berada di peringkat kedua. Luo Feng tidak menjawab, tapi menutup matanya dengan lembut. Feng Yun merasakan sedikit geram di hatinya. Bahkan, ketika dia melihat duel Luo Feng dan Longzhou, dia sudah tahu kekuatan Luo Feng. Sejujurnya, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan Luo Feng. Dan tindakan Luo Feng yang mengabaikannya membuatnya marah, jadi dia melompat ke atas ring. Faktanya, 1000 pembangkit tenaga listrik teratas dalam keputusan ini harus menerima tantangan pembangkit tenaga listrik lainnya, bahkan jika dia tidak mau, dia tidak bisa menolak. Peraturan ini sangat wajar. Jika ada yang ditantang oleh orang lain menolak, maka link ini tidak bisa dilakukan sama sekali. Perisai besar naik untuk menandakan dimulainya pertempuran. Luo Feng dan Feng Yun berkata Seng keduanya tersenyum sedikit, dan kemudian berubah menjadi pita pada saat yang sama, bertarung bersama seperti kilat. Ledakan, 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 ledakan. Kecepatan kedua belah pihak sangat cepat, dan mereka bertarung jutaan kali dalam sekejap. Ada proklamator yang kuat di luar lapangan, tetapi beberapa proklamator tidak bisa melihat serangan mereka sama sekali. Memanggil, memanggil. Kedua pita itu terpisah pada saat yang sama dan mendarat di kedua ujung cincin. Tidak buruk, sangat bagus. Feng Yun berkata dengan sedikit tersenyum, galaksi layak menjadi yang terkuat di antara umat manusia. Bahkan di antara para dewa, ia hampir tidak bisa masuk 10 besar. Dengan kekuatan Luo Feng, dikatakan bahwa dia hampir tidak bisa mencapai 10 besar. Ini jelas karena Feng Yun mengaku sebagai orang suci dan ingin menekan pamor Luo Feng. Jika aku hanya bisa masuk 10 besar, bukankah itu berarti Feng Yun hanya bisa berada di peringkat 11? Luo Feng tersenyum. Feng Yun berkata bahwa wajah Seng sedikit berubah, kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku. Setelah itu, Feng Yun, yang disebut Sein, merentangkan sayapnya, dan mengucapkan teriakan Phoenix yang sangat keras. Tangisan itu berisi keinginan yang kuat dan serangan jiwa. Luo Feng menyaksikan proklamasi Feng Yun dengan tenang, dan tidak terpengaruh sama sekali. Klan Feng, kemauan dan jiwa selalu menjadi keuntungan mereka. Jika kamu pandai dalam kemauan dan jiwa, kamu tidak akan bisa menempati peringkat ketiga di babak pertama. Luo Feng sedikit menyipitkan matanya. Cara lain Feng Yun untuk menyatakan orang suci ini pasti sangat kuat. Kehendak dan jiwamu sebenarnya sangat kuat. Feng Yun berkata Seng sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum sedikit, tapi kamu telah berhenti di sini. Suara keras Feng Ming bergema melalui ring lagi, dan bola cahaya cian yang sangat menakutkan muncul dari udara tipis di depan orang suci yang diproklamirkan Feng Yun, dan kemudian langsung menyerang Luo Feng, dan itu menjadi semakin besar selama serangan itu. Ini mencakup area yang luas, jadi sulit untuk menghindarinya.
Luo Feng tersenyum sedikit, Xing Liu. Wah, 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 wah. 5 pusaran bintang yang sangat besar muncul pada saat yang sama, menghalangi bola cahaya Qian yang besar. Namun, 5 pusaran bintang yang sangat besar hanya bisa bertahan selama 10 detik sebelum menghilang. Luo Feng, yang telah kehilangan penghalang, benar-benar terekspos di depan bola cahaya Qian besar. Galaksi dinyatakan suci dan kalah lagi. Terjadi keributan di antara kerumunan, ada yang khawatir, ada yang tertawa, bahkan ada yang memarahi, ada yang membenci besi. Luo Feng menatap bola cahaya biru yang semakin dekat, tapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Saya benar-benar berpikir tidak ada yang bisa saya lakukan. Luo Feng mengangkat pisau bayangan darah, kecepatannya langsung melonjak dan dia bergegas menuju bola cahaya Qian yang sangat besar. Lapangan penuh dengan kekacauan. Bukankah gila bahwa galaksi ini disebut orang suci? Tidakkah menurutmu itu tidak cukup cepat mati? Sepertinya aku kalah 2 pertandingan berturut-turut. Aku tidak bisa menerimanya. Temperamen seperti ini tidak pantas mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Bah, hal yang memalukan. Namun, semua suara di luar lapangan terhalang oleh penutup pelindung, sehingga Luo Feng tidak bisa mendengarnya sama sekali. Bahkan jika dia mendengarnya, Luo Feng akan mengabaikannya. Luo Feng dengan cepat mendekati bola cahaya biru. Ketika itu sangat dekat, pedang di tangan Luo Feng memiliki lapisan cahaya abu-abu. Dengan sedikit pukulan, itu benar-benar membuka lubang. Luo Feng bergegas keluar dan bergegas menuju Feng Yun. Astaga, kecepatan itu, percepat lagi. Kebisingan di luar lapangan menghilang seketika, dan semua orang suci tercengang melihat pemandangan ini. Serangan yang begitu menakutkan, dilewati dengan 1 pukulan. Feng Yun Shengsheng juga tercengang saat ini. Melihat Luo Feng yang menerkamnya, dia juga bereaksi dengan cepat. Pertama-tama, dia segera memutuskan sambungan dari bola cahaya, yang membuat kecepatan bola cahaya langsung melambat, dan Divine Power di dalam langsung menjadi lumpuh. Stabil dan siap meledak. Namun, Feng Yun mengaku sebagai orang suci tetapi mengabaikan ini. Dia tahu bahwa Luo Feng sekarang lebih cepat darinya, jadi dia mundur dengan panik. Pikirannya berlari cepat, dan dia secara akurat menghitung jarak, kecepatan, dan waktu Luo Feng untuk mendekat. Dia menghela nafas, jarak ini cukup untuk dia hadapi. Ah, Feng Yun Shengsheng tiba-tiba menjerit nyaring, dan bekas luka besar muncul di tubuhnya. Apa yang terjadi? Bahkan Longzu Shengsheng terkejut, dan bahkan dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Orang-orang kudus lainnya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Luo Feng melakukannya. Kecepatan Luo Feng begitu cepat, jika Feng Yun Shengsheng tidak terluka, dia akan mampu menghadapinya. Tapi sekarang Feng Yun Shengsheng terluka parah dan kecepatannya melambat. Luo Feng dengan mudah mendekati Feng Yun Shengsheng, pedang ditebas, dan seketika setelah memotong tubuh Dewa Feng Yun Shengsheng, Feng Yun Shengsheng kehilangan kemampuan untuk melawan. Luo Feng mengayunkan 3 pedang berturut-turut, menyebabkan Feng Yun Shengsheng benar-benar kehilangan fluktuasi Divine Power. Itu tenang di luar lapangan, dan semua pembangkit tenaga listrik masih menatap kosong kering. Mereka masih tidak bisa mengerti bagaimana Luo Feng memenangkan kemenangan terakhir. Gemuruh, bola cahaya biru dengan Divine Power yang sangat kacau akhirnya meledak sepenuhnya, dan semburan udara langsung menutupi Luo Feng. Setelah waktu yang lama, ledakan itu perlahan mereda, sosok Luo Feng muncul kembali, dan tubuh dewanya tidak banyak rusak. Luo Feng melihat perisai pelindung yang menghilang dan melompat dari ring. Hanya pada saat inilah ada keributan di luar lapangan. Feng Yun Shengsheng juga berdiri, melirik Luo Feng, matanya penuh ketakutan, dan kemudian melompat dari ring dan kembali ke kamp klan binatang. Bagaimana kamu terluka pada akhirnya? Longzu Shengsheng bertanya. Aku tidak terlalu yakin, sepertinya serangannya bisa lolos ke luar angkasa, aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Kata Feng Yun, Sheng sedikit mengernyit. Serang dan melarikan diri keluar angkasa. Longzu Shengsheng tiba-tiba menyadari, dan kemudian sedikit mengernyit. Hanya saja ketika dia bertarung denganku, mengapa dia tidak menggunakan taktik seperti itu untuk berurusan denganku? Pada saat ini, Luo Feng juga dikelilingi oleh Chen Qi dan yang lainnya. Bagaimana kamu melakukannya? Chen Qi bertanya. Aku tidak melihatnya sama sekali. Aku juga bingung. Tang Chengsong bertanya-tanya. Aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Luo Feng tersenyum sedikit. Oh, Chen Qi dan yang lainnya terdiam dalam sekejap.
Mereka baru saja lupa bahwa ini adalah trik yang melibatkan kartu truf Luo Feng. Bagaimana mereka bisa dengan mudah memberitahu mereka? Terlebih lagi, ini adalah jaringan virtual klan binatang, lebih baik tidak mengatakannya. Luo Feng tersenyum sedikit, melihat kembali kedua pertempuran tadi. Dalam pertempuran dengan Longzhu Shengsheng, bagian depan adalah Longzhu Shengsheng melepaskan air, dan kemudian ditemukan bahwa Longzhu Shengsheng sulit dikalahkan. Jadi dia menyembunyikan beberapa kartu hall dan kalah dari Longzhu Shengsheng. Pertempuran dengan klaim kesucian Feng Yun benar-benar berbeda. Dalam pertempuran ini, Luo Feng tampaknya ditekan, tetapi sebenarnya itu relatif mudah. Bola cahaya biru yang dilemparkan oleh Feng Yun Shengsheng tampaknya sangat kuat, tetapi Luo Feng tidak ada apa-apanya di mata Luo Feng. Kekuatannya hanya setengah dari pukulan terakhir Longzhu Shengsheng. Namun, Luo Feng sengaja melemparkan 5 Xing Liu tampaknya untuk memblokir bola cahaya biru, tetapi sebenarnya untuk menutupi pecut garis kabur yang tersembunyi di balik Xing Liu. Escape Line Whip awalnya tidak dapat melewati bola cahaya Qian, tetapi dengan Xing Liu itu berbeda. 5 Xing Liu membuat celah sesaat muncul di bagian bola cahaya biru. Sementara, Escape the Sky Line Whip mengambil kesempatan untuk melewati bola cahaya Qian. Jadi pada akhirnya, itu bisa mengenai Feng Yun dengan tenang dan dinyatakan suci. Dan kemampuan Luo Feng untuk membuat lubang di bola cahaya biru dengan satu pisau adalah teknik pisau terbaru Luo Feng, Golden Sabre. Hal ini membuat pedang untuk sementara memiliki sifat kehancuran yang tidak dapat dihancurkan. Pedang emas adalah teknik pedang terbaru Luo Feng. Ini adalah teknik pedang jenis ke-16 dalam taktik Ming Yue. Ini adalah pemahaman Luo Feng tentang cara hidup sampai batas tertentu, dan kemudian dia dapat langsung melampirkan cara hidup dan kematian dalam waktu singkat di atas pisau. Kali ini tidak lama. Mengambil waktu Luo Feng hanya digunakan sebagai contoh. Luo Feng menggunakan pedang emas untuk memotong bola cahaya biru, dan 3 pisau hingga tebasan terakhir Luo Feng semuanya ada di pedang emas. Dalam jangkauan. Setelah ini, cara kelahiran dan kematian surut, dan batas waktu pedang emas telah berlalu. Dan Luo Feng tidak menggunakan Escape Line Whip dan Golden Sabre ketika dia bertarung melawan Longzhu untuk menjadi suci. Sampai sekarang, Luo Feng masih menyimpan kartunya, seperti Ming Yue Tactics, gaya pedang ke-15. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng bertarung melawan 2 orang suci terkuat dari klan binatang, dan Luo Feng memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya sendiri. Klaim Longzhu sebagai orang suci benar-benar terlalu sulit untuk dikalahkan. Luo Feng sedikit mengernyit, lain kali, jika aku tidak membuat terobosan besar, aku tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama. Luo Feng jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Feng Yun mengatakan bahwa dia juga memilih lawan berikutnya, tetapi dia tidak memilih Chen Qi untuk membalas dendam pada umat manusia, tetapi memilih Yan Man dari keluarga penjara untuk disebut suci. Tautan ini berlangsung lama, banyak orang suci enggan untuk gagal, dan mereka menantang 1000 lawan. Bahkan Lin Huan dan Kuyu menantang beberapa kali. Bahkan ada beberapa orang suci yang datang untuk menantang Luo Feng. Dia tidak punya pilihan selain untuk tersenyum tak berdaya menghadapi lawan yang lemah, atau serangan jiwa, atau serangan kehendak. Dia pada dasarnya menang segera setelah dia berdiri. Umat manusia memiliki seorang sage malang yang disebut sage yang telah ditantang 96 kali oleh orang lain, dan bahkan pernah dikalahkan oleh sage lain karena hati yang kuyu. Namun kemudian ia berhasil menantang dan menduduki posisi itu lagi. Luo Feng tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat orang suci yang diproklamirkan yang malang. Dia melihat bahwa itu adalah orang yang diproklamirkan sebagai orang suci dengan tubuh yang gemuk. Bukankah itu yang bernama Pison yang diproklamirkan sebagai orang suci? Pada akhirnya, daftar besar 1000 nama orang suci sepenuhnya ditentukan, dan daftar ini dan daftar asli hanya mengubah nama orang suci. Longzhu disebut orang suci. Di jaringan Qinhan, itu masih merupakan pesawat komersial yang ramai. Luo Feng berjalan di jalan komersial, dikelilingi oleh banyak toko pakaian, toko makanan ringan, semuanya. Ini masih pagi, ayo belanja dulu. Luo Feng tersenyum dan berjalan ke sebuah toko pakaian besar. Halo Pak, selamat datang di toko pakaian target kecil kami, ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang pegawai wanita. Aku akan melihatnya dulu. Luo Feng tersenyum. Oke, petugas itu tersenyum dan mengangguk.
Ada semua jenis pakaian di toko, dan Luo Feng memilihnya dengan hati-hati. Ketika saya menjadi Raja Dewa, komunikasi antara alam semesta di tubuh saya dan alam semesta kecil akan membentuk saluran, dan beberapa harta dengan bahan keras dapat melewati saluran ini. Luo Feng berpikir dalam hati. Pada saat itu, saya dapat membuat harta karun tipe luar angkasa dengan tekstur keras, mengirim kembali beberapa barang dari benua asal, dan ketika saatnya tiba, kamu dapat membawa kembali beberapa hadiah untuk istrimu. Memikirkan hal ini, Luo Feng terkekeh. Memang, ketika Luo Feng menjadi Raja Dewa, dia secara alami akan dapat berkomunikasi melalui saluran antara alam semesta bagian dalam dan alam semesta mini, tetapi ini harus mengikuti aturan tertinggi. Yang pertama adalah syarat untuk mengangkut makhluk hidup. Makhluk hidup di alam semesta bagian dalam tidak diperbolehkan kembali ke alam semesta mini. Dan makhluk-makhluk di alam semesta kecil juga perlu mencapai tingkat dewa sejati Void jika mereka ingin pergi ke alam semesta bagian dalam. Ini bisa dimengerti. Jika yang kuat dapat kembali ke alam semesta kecil sesuka hati, itu akan melanggar aturan laut alam semesta. Tidak peduli seberapa tinggi status Raja Dewa, ia harus memiliki pasukan yang kuat dan terlatih. Bahkan jika mereka semua adalah dewa sejati, mereka cukup untuk menyapu alam semesta, bahkan laut dapat menyelesaikan krisis binatang. Tentu saja, ini adalah waktu ketika tidak ada Raja Binatang Buas Dunia. Jika Raja Binatang Buas Dunia lahir, bahkan kapal kosmik tidak akan mampu mengalahkan Raja Binatang Buas Dunia, apalagi pasukan dewa sejati. Dan pembangkit tenaga listrik yang pergi ke alam semesta bagian dalam dari alam semesta kecil harus memiliki kekuatan untuk mencapai tingkat dewa sejati yang hampa. Ini juga bisa dimengerti, karena tempat Raja Dewa berada adalah benua asal, dan orang kuat pergi ke alam semesta dalam Raja Dewa, yang setara dengan pergi ke benua asal. Jika alam semesta kecil mereka terpisah dari alam semesta asli, dan mereka berada di benua asal, mereka tidak akan jatuh karena reinkarnasi. Bukankah itu berarti bahwa mereka memiliki kehidupan yang tak terbatas untuk dibudidayakan? Dan alam semesta mini tidak seperti dipisahkan dari dewa sejati yang kekal atau alam semesta mini yang suci. Mereka tidak memiliki batasan. Bagaimana hal yang baik seperti itu? Saluran antara alam semesta bagian dalam dan alam semesta kecil sebenarnya seperti saluran reinkarnasi. Bedanya saluran ini akan lebih aman. Tidak perlu melalui jedi alam semesta, dan tidak perlu berkeliaran di asalnya, benua untuk menemukan titik teleportasi semua ras. Karena yang kuat dapat langsung mencapai alam semesta bagian dalam dari alam semesta kecil Raja Dewa, dan Raja Dewa secara alami dapat membiarkan mereka keluar dari alam semesta bagian dalam tanpa melalui titik teleportasi multi-etnis. Ada persyaratan transportasi untuk makhluk hidup, dan ada juga persyaratan untuk benda mati seperti harta karun. Ada batasan jumlah harta karun di lautan kosmik, bahkan jika itu adalah Raja Dewa, bahkan jika Luo Feng adalah kehendak asli alam semesta asli, dia tidak dapat membuat harta karun di lautan kosmos melebihi batas itu. Jadi Luo Feng tidak bisa mengirim terlalu banyak harta melalui saluran ini. Untuk beberapa bahan biasa saja tidak terlalu banyak persyaratan, seperti pakaian ini. Pada dasarnya Anda dapat mengangkut sebanyak yang Anda inginkan, asalkan Anda tidak membuat banyak orang tanpa pakaian untuk dikenakan. Luo Feng memilih pakaian dengan hati-hati. Pakaian dari benua asal sangat berbeda. Dia hanya bisa memilih pakaian yang mungkin disukai Susin berdasarkan perasaannya. Kupikir ini masih pagi, jadi aku pergi berbelanja, tapi aku tidak menyangka akan bertemu Marsekal Luo kita yang terkenal. Sebuah suara wanita terdengar di belakang Luo Feng. Aku sedang menunggumu. Luo Feng tersenyum sedikit, bukankah kamu sudah lama menemukanku? Chen Qi yang datang. Mengapa kamu menungguku? Chen Qi tersenyum nakal, oh. Aku mengerti, kamu ingin memberiku beberapa hadiah. Terima kasih banyak. Luo Feng tidak bisa tidak merasa sedikit geli. Jika kamu menginginkan pakaian ini, aku bisa membelinya untukmu. Sejauh yang saya ketahui, ada harta yang saya inginkan, tetapi saya lebih menyukai pakaian yang indah ini. Chen Qi tersenyum dan mengambil beberapa pakaian, dan kemudian melemparkannya ke Luo Feng. Tolong Marsal Luo untuk membantu, aku yang membawanya. Bar. Luo Feng tidak punya pilihan selain mengambilnya terlebih dahulu. Chen Qi tersenyum, tidak sombong. Kemudian, Chen Qi mengambil beberapa potong pakaian lagi dan menatap Luo Feng sambil tersenyum, silakan periksa. Luo Feng juga tersenyum dan berkata,
Tidak apa-apa untuk memeriksanya, tetapi saya juga ingin memilih beberapa bagian dari keluarga suci. Gaya ini tidak sama dengan yang saya lihat, jadi saya tidak tahu bagaimana memilihnya. Ah, Chen Qi sedikit terkejut, melihat sekeliling, menunjuk ke kejauhan. Pakaian pria ada di sana, ayo pergi ke sana. Tidak, Luo Feng berkata dengan cepat di sini, bantu istriku memilih. Istri, Chen Qi mengangkat alisnya. Jadi kamu masih menikah? Aku tidak tahu itu, tetapi kamu seharusnya berlatih kurang dari 2 reinkarnasi, kan? Kamu akan segera memiliki seorang istri. Dia bersamaku ketika aku masih seorang bintang. Mata Luo Feng langsung melembut, dia telah menemaniku selama 2 reinkarnasi, tetapi aku hanya fokus pada pertempuran, demi bumi, demi ras, dan untuk menemaniku. Dia juga hanya punya sedikit waktu. Ya, Chen Qi sedikit mengangguk, aku lupa bahwa kamu keluar dari lautan kosmos. Sayang sekali ayahku masih ingin menikahiku denganmu. Ah, Luo Feng terkejut. Hanya bercanda. Chen Qi tertawa, kalau begitu, ayo pilih pakaian untuk kakak dan adikku. Kakak dan adik, Luo Feng tersenyum sedikit, Chen Qi ini mencoba mengambil keuntungan dari dirinya sendiri. Tapi tidak masalah, bagaimanapun juga, Chen Qi adalah reinkarnasi yang lebih tua dari dirinya. Setelah itu, Luo Feng dan Chen Qi datang ke hotel setuju dengan Liang Qian dan lain-lain. Adapun pakaian dan barang-barang lain yang dipilih Luo Feng dan Chen Qi, mereka akan dikirim langsung ke alamat yang sebenarnya. Ketika Luo Feng tiba, tidak ada yang datang. Kakak Luo Feng, Kuyu dan Lin Huan berteriak gembira. Kalian berdua hampir masuk 1000 besar. Luo Feng tertawa. Aku telah mengalahkan Fan Guang dari klan kristal 2 kali untuk dinyatakan suci, tapi sayangnya aku gagal mempertahankan tempatku dan kalah dari lemahnya ras monster untuk dinyatakan suci. Lin Huan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu Fan Guang awalnya tidak ada dalam daftar 1000 orang. Luo Feng berkata, peringkat para dewa dan binatang masih sangat berharga. Jika bukan karena fakta bahwa Longzhu sengaja kebobolan sebelum gelar, daftar besar tidak akan mungkin terjadi perubahan apapun. Itu berarti bahwa beberapa orang suci yang mendekati 1000 belum membuat banyak terobosan dan tidak dapat memeras orang, kata Chen Qi. Omong-omong, orang yang didorong ke bawah adalah kamu, Chen Qi. Liang Qian dan Tang Chengsong mendorong pintu, Luo Feng dan yang lainnya berdiri untuk menyambut mereka. Tidak ada cara untuk memerasnya. Chen Qi menggelengkan kepalanya. Siapa yang membuat Luo Feng maju terlalu cepat? Aku tidak bisa mengejar kuda. Hei, aku masih ingat bahwa kamu mengalahkan Luo Feng dengan 3 nada qin di konferensi pentahbisan. Sekarang Luo Feng berdiri dan membiarkanmu memainkan 30 buah lagu. Aku khawatir kamu tidak akan terluka. Tang Chengsong tertawa. Dulu kamu setara dengan Luo Feng, tapi sekarang jika kamu bertarung, kamu bisa berdiri di depan Luo Feng selama 5 detik. Chen Qi tersenyum. Siapa bilang kamu tidak bisa? Tang Chengsong berjalan ke sisi Luo Feng dan meletakkan tangannya di bahu Luo Feng. Kamu bisa menghitung, apalagi 5 detik berdiri selama 5 hari tidak akan menuntunmu. Kalau begitu ketika kamu berdiri, aku akan duduk untuk makan. Luo Feng bercanda sambil tersenyum. Itu tidak baik. Kalian semua duduk, aku berdiri. Betapa buruknya. Tang Chengsong duduk di sebelah Luo Feng sambil tersenyum. Suasananya sangat harmonis. Kali ini semua orang tidak di sini untuk makan, tetapi untuk menganalisis beberapa lawan. Pada malam hari, Luo Feng dan Morosa sedang berdebat, dan kedua belah pihak berjuang sepenuhnya, dan bahkan membuat langkah fatal. Setelah waktu yang lama, Luo Feng dan Morosa mengakhiri pertempuran. Aku sangat senang. Luo Feng sangat senang. Pertempuran seperti ini, aku merasa kekuatanku telah meningkat pesat. Morosa juga sangat senang. 100 teratas akan diputuskan besok. Luo Feng tersenyum. Ini adalah pertempuran mudah terakhir kita. Bahkan jika kita memutuskan 20 besar lain kali, itu tidak akan sulit bagi kita. Morosa tersenyum. Tapi Liang Qian dan Tang Chengsong akan kesulitan masuk 20 besar. Luo Feng tidak berdaya, kecuali mereka bisa membuat terobosan besar. Keduanya harus berada di tepi tempat ke-20, dan masih mungkin untuk bekerja keras, kata Morosa. Luo Feng menghela nafas ringan, lalu tertawa, mengapa repot-repot dengan mereka, Morosa, ayo datang lagi. Ya, Tuan, kata Morosa dengan hormat. Pemandangan malam berlalu dalam sekejap. Luo Feng dan yang lainnya memasuki jaringan virtual lagi.
Itu masih bintang peringkat tiruan yang sangat besar, tetapi jumlahnya jauh lebih kecil, hanya 1000 orang. Menjatuhkan. Suara mekanis terdengar lagi. Kalian hebat. Suara White Moon God King terdengar lagi. Berada di 1000 teratas berarti kalian semua memenuhi syarat untuk menerima harta yang disebut tingkat dasar suci yang diberikan oleh orc dewa kita. Jika Anda bisa masuk 100 teratas itu bukan untuk memberikan harta karun tingkat dasar, tetapi harta karun puncak suci. Jika Anda masuk 20 besar, Anda bisa mendapatkan banyak hadiah yang bisa Anda impikan. Ayo, tidak sulit bagiku untuk masuk 100 besar, tetapi sulit untuk masuk 20 besar. Li Yangqian menggelengkan kepalanya sedikit. Berjuang, Luo Feng menyemangati, tidak ada yang mutlak. Kali ini, aturannya mirip dengan yang terakhir. Pada awalnya, 5 pertempuran dilakukan untuk menghilangkan 200 pemain terburuk, diikuti oleh 3 pertandingan eliminasi brutal untuk menentukan 100 pemain kuat terakhir. Kali ini, Luo Feng dan yang lainnya masuk 100 besar tanpa risiko apapun. Kontes untuk memilih 20 teratas dimainkan 1 jam kemudian. Kali ini, aturan mainnya juga berubah. Setiap orang harus bertarung 99 pertarungan brutal. Setiap kemenangan akan mendapatkan 1 poin. Pada akhirnya, poin tersebut akan digunakan untuk menentukan 20 nama terkuat. Dan 99 pertarungan ini tidak dengan orang sungguhan, tetapi disimulasikan oleh jaringan virtual berdasarkan kekuatan yang telah diekspos oleh para kontestan ini. Tentu saja, bukan 99 pertarungan sehari, tapi 2 pertarungan sehari, dan hanya 1 hari ini. Di babak kompetisi berikutnya, kamu akan bertarung di wilayah para dewa orc, dan Raja Naga dari orc dewa kami akan menjamin keselamatan mutlakmu. Raja Dewa Bulan Putih berkata, jika kamu masuk 20 besar, kalian semua berhak atas tanah leluhur. Esensi hati, orang pertama hingga ke-10 mendapatkan jumlah yang berbeda, dan orang ke-11 hingga ke-20 mendapatkan jumlah yang sama. Tanggal 11 dan 20 sama. Mata Li Yangqian dan Tang Chengsong berbinar. Awalnya saya khawatir bahkan jika saya masuk 20 besar, saya tidak akan bisa mengalahkan orang suci lainnya, dan saya hanya akan mendapatkan sedikit esensi dari tanah leluhur. Jika ini tersebar, akan ada banyak. Li Yangqian tersenyum. Saya tertawa ketika saya masuk 20 besar, dan saya khawatir tidak mendapatkan cukup. Tang Chengsong juga tertawa. Itu bisa dianggap sebagai motivasi kecil, kata Li Yangqian. Sudah dimulai. Chen Qi tersenyum, gemuruh. 100 arena besar bangkit dari tanah. Memanggil, 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 memanggil. Semua pembangkit tenaga listrik diteleportasi ke arena yang berbeda. Luo Feng melihat lawan simulasi di depannya dan tersenyum ringan. Ini adalah orang bijak dari aliansi Jiuxian, dan dia tidak terlalu kuat. Waktu berlalu dengan cepat, dan permainan itu di hari terakhir. Luo Feng juga memiliki 2 duel hari ini. Lawan di game pertama adalah Feng Yun, yang disebut Santo, dan lawan di game kedua adalah Long Zhu yang disebut Santo. Itu adalah hari terakhir aku diminta untuk bertarung melawan 2 yang terkuat. Luo Feng tidak berdaya. Faktanya, dalam hal kekuatan, Morosa tidak kalah dengan klaim Feng Yun sebagai orang suci, dan bahkan lebih kuat dari klaim Feng Yun sebagai orang suci, tetapi Morosa mempertahankan banyak kekuatan. Bukannya aku tidak menggunakan Qin dan Han untuk mensimulasikan klaim Long Zhu atas kesucian, dan bahkan menang 2 kali. Luo Feng sedikit mengernyit, hanya saja klaim Long Zhu atas kesucian menyembunyikan banyak kekuatan, dan aku harus melakukan segalanya, keluar untuk mengalahkannya. Long Zhu yang dilindungi ini disebut suci. Karena Luo Feng sekarang memiliki persepsi yang sebanding dengan Raja Dewa di lapangan, kekuatannya masih dalam periode ledakan, dan kekuatannya meningkat setiap menit dan setiap detik lebih cepat. Meskipun keduanya saling membunuh dalam hidup dan mati, meskipun kekuatan Divine Power dan dunia binatang dengan cepat dikonsumsi, bahkan Luo Feng dan Morosa keduanya jatuh 1 kali masing-masing. Luo Feng dibangkitkan dengan bantuan sungai mayat hidup, dan Morosa mengandalkan binatang dunia, kemampuan avatar dibangkitkan. Dalam semua pertempuran sebelumnya, Luo Feng dan Morosa semuanya menang. Pada hari terakhir, lawan Morosa adalah Luo Feng dan Long Zhu. Faktanya, dalam 2 pertandingan terakhir, selain Luo Feng dan Long Zhu, lawannya adalah Luo Feng dan Long Zhu. Semua orang menghadapi lawan seperti ini,
dari yang terlemah hingga yang terkuat, karena Luo Feng kalah dari Long Zhu dan mengalahkan Feng Yun untuk menjadi suci, sehingga jaringan virtual ini menempatkan Luo Feng di urutan kedua dari bawah. Luo Feng melihat simulasi, Phoenix Fallen Proclaimed Saint, dan tersenyum sedikit, aku benar-benar minta maaf, hari ini aku akan menang. Setelah 2 pertandingan, Luo Feng dengan mudah mengalahkan Feng Yun untuk menjadi orang suci, mengalahkan Long Zhu untuk menjadi orang suci dengan susah payah, dan memenangkan semua poin. Dan juga mendapatkan semua poin. Ada Long Zhu Shengsheng dan Morosa, Feng Yun Shengsheng mengalahkan simulasi Luo Feng, tetapi masih kalah dari simulasi Long Zhu Shengsheng. Pada akhirnya, 20 orang kuat dipilih, 9 diantaranya berasal dari klan binatang, dan hanya 3 orang kuat yang ada dalam daftar. Di antara mereka, Luo Feng dan Morosa diikat di tempat pertama, dan Chen Qi berada di urutan ke-10. Dan sayangnya Liang Qian berada di peringkat 21, dan Tang Chengsong juga berada di peringkat 24. Di tanah leluhur Chaos, kekuatanmu meningkat pesat, tapi sayang sekali. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. 20 teratas semuanya siap untuk menjadi Raja Dewa kapan saja, tetapi mereka belum mengambil langkah itu. Chen Qi berkata, mereka semua sedang mempersiapkan alam semesta internal yang lebih lengkap. Sebenarnya, saya juga bisa menjadi Raja Dewa kapan saja, kata Liang Qian. Pemahaman saya tentang Dao besar juga cukup, kata Tang Chengsong sambil tersenyum. Pertempuran di jaringan virtual telah berakhir, dan Luo Feng menemukan bahwa otak optik cerdas telah menjadi produk limbah. Orc dewa kaya dan kuat, sebanding dengan harta karun tingkat Raja Ilahi. Jika Anda tidak menginginkannya, jangan menginginkannya. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Masih ada lebih dari 3 tahun sebelum waktu untuk pergi ke klan binatang, Luo Feng dan Morosa sama-sama bekerja keras untuk berkultivasi. Ibu kota kerajaan Su, kediaman Luo Feng. Di atap besar, Luo Feng dan Morosa duduk bersila dengan tenang. Sue Qiong sesekali lewat, menatap Morosa. Dia tidak bisa menahan rasa iri. Dan kemudian dia berlatih keras lagi, berharap untuk menjadi orang suci segera. Luo Feng sedang membelai tiang memori merah yang diberikan oleh Yuan Guan. Ada sejumlah besar informasi yang dicatat dalam SPAR, yang sangat berantakan, tetapi ada aturan khusus. Luo Feng dapat dengan mudah menemukan informasi yang dia cari dengan menguasai aturan ini. Metode kuno, Luo Feng bergumam. Yuan Guan pernah berkata bahwa ada metode kuno yang tercatat dalam memori SPAR ini, yaitu tentang evolusi alam semesta dalam tubuh Raja Dewa. Luo Feng sebenarnya menemukan metode kuno ini sejak lama, tetapi dia tidak dapat mempraktikkannya untuk waktu yang lama. Karena metode kuno ini sangat sulit untuk dibudidayakan, ia sepenuhnya membalikkan aturan evolusi alam semesta di tubuhnya, dan secara langsung mengembangkan setiap sel dalam tubuh, bahkan bagian yang lebih kecil dari sel, ke alam semesta. Ini sangat sulit, metode ini hanya teoretis dan tidak ada orang kuat yang berhasil sama sekali. Tentu saja, jika ini berhasil, itu pasti akan menjadi Raja Dewa paling kuat dalam sejarah. Begitu dia menerobos menjadi Raja Dewa, dia akan menjadi Raja Dewa tingkat Raja Naga. Dengan sedikit latihan, dia mungkin berada di tingkat Raja Naga, tingkat Yuan. Luo Feng juga telah mempelajari zamannya, dan dia tidak punya cara untuk memulai. Qin Zheng dan yang lainnya telah melihat metode ini, dan mereka semua menegaskan bahwa metode kuno ini benar-benar mustahil untuk dicapai. Luo Feng bahkan tidak berpikir untuk melakukan ini, dia hanya berharap mendapatkan inspirasi untuk evolusi alam semesta di tubuhnya. Alam semesta, kata Luo Feng dalam hati. Di alam semesta asli, kehendak Luo Feng merambah ke setiap sudut, merasakan berbagai perubahan magis di alam semesta. Kehilangan alam semesta primordial adalah keuntungan terbesar Luo Feng, dan berkat latihan kerasnya dan kesempatan yang diperolehnya dari alam semesta primordial, Luo Feng mampu menekan Morosa, Raja Binatang. Setiap kali dia merasakan perubahan luar biasa dari alam semesta asli, pemahaman Luo Feng tentang misteri alam semesta semakin dalam. Menara Bintang, energi utama Luo Feng dimasukkan ke Menara Bintang lagi. Pagoda Bintang adalah harta paling berharga Luo Feng, dan itu sama sekali tidak boleh hilang. Adapun pola rahasia Pagoda Bintang, Luo Feng benar-benar meneliti semua pola rahasia 3 di lantai 8, dan pola rahasia di lantai 9 sangat sulit. Luo Feng tidak pernah santai penelitiannya sejenak tapi dia tidak pernah mampu sepenuhnya memahami tingkat pertama.
Ada 9 lantai di Menara Bintang, dan setiap lantai memiliki 3 tingkat teknik rahasia, total 27 tingkat. Luo Feng sudah sepenuhnya memahami tingkat ketiga dari tingkat ke-8 ketika dia berada di tanah leluhur kekacauan. Kedelapan jenis ilmu pedang di kebijakan Ming Yue, Xing Liu. Hati dari kehendak tubuh ilahi kedua. Luo Feng diam-diam berkata. Luo Feng benar-benar tidak tahu bagaimana meningkatkan keinginannya, tetapi dia sangat penting untuk komposisi kekuatannya. Jika bukan karena kehendak Luo Feng, saya khawatir dia akan benar-benar kalah dari Longzhu untuk menjadi orang suci. Tubuh ilahi kedua dapat diperkuat dengan mengolah kesengsaraan naga, tetapi itu tidak meningkatkan kekuatan secara signifikan. Tubuh ilahi kedua hanya memiliki satu efek pada Luo Feng, yaitu mengandung jejak jiwa, sehingga Luo Feng tidak akan jatuh sepenuhnya. Dan ini memiliki sedikit pengaruh pada pertempuran, karena jejak jiwa ini tidak dapat dihancurkan, dan jika pertempuran menyebar itu akan terbunuh juga. 9 teknik rahasia penempaan, kesengsaraan Yinglong, teknik Yuan Yuan, dan bebas mengolah Yuan Fa. Luo Feng tersenyum. Ini adalah kepercayaan penting bagiku untuk bertarung melawan Longzhu untuk mengklaim gelar. Jiwa tubuh ilahi, kehendak ketiganya, Luo Feng dan Longzhu tidak dapat saling membantu ketika mereka disebut orang suci, dan bahkan Feng Yun disebut orang suci karena karakteristik rasial, ketiganya tidak kalah sama sekali. Justru karena jiwa, tubuh, dan kehendak hampir sama, aku bisa bersaing dengan Na Longzhu dalam mantra dan teknik rahasia. Luo Feng tersenyum dan memandang Morosa ini yang pertama, seharusnya dilahir di antara saya, Morosa, Longzhu dan Feng Yun. Sebagai Raja Binatang, Morosa dilahirkan dengan jiwa yang kuat dan tubuh dewa yang sangat kuat. Dengan bantuan Yuan Jia, dia pada dasarnya tidak takut pada apapun. Dalam hal kemauan, Morosa juga sangat kuat. Satu-satunya downside adalah bahwa Arcana sedikit underwhelming. Aku harus membantu Morosa untuk meminjam beberapa harta. Luo Feng berpikir dalam hati. Pada saat ini, ada aplikasi untuk panggilan video di jaringan Qinhan. Permohonan Suhua untuk panggilan video. Luo Feng tersenyum sedikit, tidak ada salahnya untuk memotong 2 atau 2 potong daging untuk ikan yang begitu gemuk. Di jaringan Qinhan, rumah Luo Feng. Di ruang kerja, pada proyeksi besar, Suhua tersenyum dan menatap Luo Feng. Luo Feng juga tersenyum dan menatap Suhua. Kamu bisa masuk 20 besar kali ini, yang berarti kamu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan esensi dari tanah leluhur kacau yang terkandung di jantung tanah leluhur. Suhua tersenyum. Luo Feng mengangguk. Jika Anda mendapatkan tempat pertama, Anda bisa mendapatkan 25 gram esensi. Suhua tersenyum. 25 gram esensi leluhur ini cukup untuk memberi Anda pemahaman lengkap tentang kehancuran dan kelahiran alam semesta asli. Sepenuhnya memahami pemahaman yang dibawa oleh kelahiran dan kehancuran alam semesta primordial, Luo Feng terkejut. Ini adalah kesempatan besar yang nyata. Untuk memahami jalan hidup dan mati, setiap kesempatan sangat berharga. Suhua berkata, saya juga mendapatkan kesempatan besar ketika saya menjadi orang suci. Prestasi. Luo Feng mengangguk, memanggil tingkat suci, tidak menggunakan ranah. Ini adalah 2 ranah terpenting, yang menentukan ketinggian ranah Raja Dewa. Qin Zheng meminta saya untuk melihat apakah Anda membutuhkan sesuatu. Saya melihat dan menemukan bahwa Anda tidak kekurangan apapun. Anda seharusnya tidak membutuhkan apapun dari saya, kan? Minta dia untuk menolak. Aku tidak butuh apa-apa, hanya beberapa harta. Luo Feng tersenyum. Harta karun, Suhua mengangkat alisnya, apalagi yang kamu butuhkan untuk kelas pertahanan. Kamu memiliki armor perampokan, kelas serangan memiliki embrio pedang, kelas istana memiliki menara bintang, apalagi yang kamu butuhkan. Yang mulia, saya tidak kekurangan harta, tapi saya bukan satu-satunya yang masuk 20 besar. Luo Feng tertawa, Morosa saya masih memakai perlengkapan suci. Demi kau membantuku memperbaiki batu irama api, aku akan memberimu 3 harta. Suhua mengangguk, lalu tersenyum. Jangan terlalu kejam, aku keluarga lemah. Luo Feng tertawa, yah, tombak tingkat Raja Dewa, yang ini dapat dikembalikan setelah pertempuran. Lumayan, harta karun istana tingkat Raja Dewa, tingkat Raja Dewa lain akan menyerang harta karun. Petik 2. Tingkat Dewa Raja akan menyerang harta karun. Suhua tersenyum pahit, bagaimana bisa ada hal seperti itu, Luan Minghao hanya disebut sekolah dasar suci dan yatim piatu.
Jika ada tingkat Raja Dewa akan menyerang harta karun, semua yang kuat bersedia membayar banyak uang, harga untuk mendapatkannya. Luo Feng sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak menemukan informasi tentang tingkat Raja Dewa yang akan menyerang harta karun, bahkan kelas pertahanan. Dia hanya berasumsi bahwa otoritasnya tidak cukup, dan Raja Surgawi pasti akan memiliki jenis harta karun ini. Aku benar-benar tidak punya yang ini. Ada tombak dan istana tingkat raja. Benar-benar tidak ada yang namanya harta karun tipe serangan. Kamu harus mengubahnya, kata Su Hua. Maka itu membutuhkan tipe domain, kata Luo Feng. Kalian benar-benar tahu cara memilih, pilih yang mahal. Su Hua tidak berdaya, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya sebentar lagi. Terima kasih, Yang Mulia. Luo Feng tertawa. Su Hua tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menutup panggilan video. Benar saja. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Luo Feng melihat dewa sejati abadi di istana Su Hua terbang menuju rumahnya. Yang akan datang, Luo Feng dan Morosa saling memandang, keduanya tersenyum sedikit dan pergi untuk mengumpulkan harta karun itu. Luo Feng melihat cincin dunia, sedikit terkejut, dan mengeluarkan 3 hal. Yang pertama adalah meta embrio tombak. Morosa memandangi tombak yang tampak seperti ukiran batu dengan terkejut. Tapi Luo Feng melihat harta kedua, harta istana merah. Istana bulu merah. Luo Feng hanya bisa menghela nafas, harta karun istana para dewa tingkat tinggi yang membutuhkan 3 triliun jasa militer untuk ditukar diberikan kepadaku seperti ini. Istana Akabane ini sendiri hampir mengejar Star Tower. Item ketiga adalah harta karun seperti domain tingkat tinggi dari Raja Dewa, dunia pedang cemerlang. Harta ini, Luo Feng juga melihatnya ketika dia menukar jasa militer dengan harta tertinggi, itu membutuhkan 10 triliun jasa militer. Su Hua benar-benar murah hati. Jika aku menukar harta ini dengan jasa militer, maka aku harus menabung hingga tahun monyet dan bulan kuda. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Luo Feng tidak berani melupakan kebaikan Su Hua, Qin Zheng, dan lainnya. Ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan membalasnya. Ada juga Yuan Guan dan Zhong Kuang. Tentu saja alam mereka akan lebih tinggi, dan Luo Feng perlu mencapai alam yang lebih tinggi untuk membantu mereka. Sekarang, lebih baik untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan tempur sejauh itu dapat mengalahkan Long Zhu dan menjadi orang suci. 3 tahun berlalu dengan cepat. Luo Feng bertarung gila-gilaan dengan Morosa. Luo Feng, saatnya pergi ke klan binatang. Suara Su Hua terdengar di telinga Luo Feng. Luo Feng dan Morosa berhenti berkelahi. Ya, Yang Mulia, Luo Feng dan Morosa memberi hormat pada saat yang bersamaan. Sudahkah kamu membawa semuanya? Su Hua berkata sambil tersenyum. Transmisi peralatan nasional akan segera dimulai. Semuanya sudah diambil. Luo Feng menjawab. Bagus. Su Hua berkata, saya berharap Anda mendapatkan hasil terbaik. Lampu merah langsung menyelimuti mereka berdua. Hei, keduanya menghilang bersamaan. Ketika mereka muncul kembali, keduanya muncul di istana besar, dan Chen Qi telah lama menunggu di sini. Luo Feng, sebuah suara datang, dan Luo Feng melihat bahwa itu adalah 2 Raja Dewa, Raja Xia dan Raja Qing. Lihat Yang Mulia Raja Xia, Yang Mulia Raja Qing. Luo Feng dan Morosa memberi hormat pada saat yang bersamaan. Sama-sama, Raja Xia memandang Morosa dan kemudian pada Luo Feng. Luo Feng, terserah padamu apakah kamu bisa memenangkan tempat pertama kali ini. Luo Feng pasti akan memenuhi harapan kelompok etnis itu, kata Luo Feng. Hahaha, Raja Qing tertawa dan berjalan. Luo Feng, jalan Yin dan yang benar-benar misterius, papan catur itu diambil oleh Raja Dewa lain sebelum aku bisa belajar untuk waktu yang lama terakhir kali. Lain kali kamu masih punya waktu untuk melewati negara saya ketika Anda kembali. Saya tidak tahu apakah Anda dapat meminjamkan saya beberapa hari lagi pada waktu itu. Apa yang Raja Qing katakan? Jika Raja Qing menginginkannya, aku akan memberikannya kepada Raja Qing, kata Luo Feng, dan memberikan papan catur kepada Raja Qing. Papan catur ini sangat penting bagimu. Lebih baik membawanya bersamamu ketika kamu pergi berperang dengan binatang buas. Raja Qing tidak menerimanya. Kali ini aku pergi ke dewa dan binatang untuk bertarung, jadi aku tidak punya waktu untuk mempelajari jalan Yin dan Yang. Luo Feng berkata sambil tersenyum, Raja Qing bisa menyimpannya untukku dulu. Yah, ya, Raja Qing mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu biarkan aku menyimpannya untukmu dulu.
Haha, Xia Wang tertawa. Kali ini aku pergi ke para dewa dan binatang, dan aku membawamu ke sana. Meskipun Raja Naga telah bersumpah untuk tidak menyakitimu, jika ada situasi khusus, mereka tidak akan berani menggertakmu denganku. Terima kasih Raja Xia, Luo Feng, Morosa, dan Chen Qi berkata bersamaan. Naik, dengan lambaian Raja Xia, dia mengeluarkan harta seperti istana, dan ketiga Luo Feng terbang. Ayo pergi, Raja Xia berkata kepada Raja Qing. Ya, Raja Qing mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, Raja Xia dan harta karun seperti istana menghilang pada saat yang bersamaan. Meski sedotan itu ringan, ia bisa menghancurkan unta. Meskipun air hangat cocok, itu bisa merebus katak sampai mati. Meskipun alirannya lambat, itu bisa menghaluskan kerikil. Hal yang sama dari perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif, tetapi dengan filosofi yang berbeda. Di dalam istana, Raja Xia mengemudikan istana. Luo Feng dan Chen Qi terus bertanya tentang kultivasi mereka, dan Raja Xia dengan sabar membantu mereka menjawabnya. Istana itu sangat cepat, dan setelah terbang selama setengah hari, istana itu memasuki wilayah ras binatang. Raja Xia dan Luo Feng berjalan menyusuri istana dan membungkuk sedikit ke arah kekosongan. Raja Naga, kontestan ras manusia telah tiba. Kekosongan bergetar dengan lembut, dan semburan cahaya merah menyelimuti Raja Xia dan Luo Feng, dan mereka menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, Raja Xia, Luo Feng dan yang lainnya sudah berada di sebuah istana besar, dan di depan mereka bertiga berdiri seorang pria kuat yang tampak seperti kambing. Teman-teman umat manusia, halo, selamat datang di ras binatang. Ini adalah akomodasi sementara Anda. Saya pengurus rumah tangga istana ini. Nama saya Leblon. Pembangkit tenaga kambing berkata, babak terakhir pertempuran para pahlawan The kompetisi perlu menunggu semua peserta tiba sebelum dimulai, harap bersabar. Baik Tuan Leblon, Xia Wang tersenyum. Teman umat manusia, jangan sopan. Istana ini adalah kediamanmu. Kamu bisa tinggal di salah satu kamar ini. Kami akan membersihkannya. Jika kamu punya perintah, panggil saja namaku. Leblon membungkuk sedikit dan kiri. Apakah kamu perlu istirahat? Raja Xia bertanya. Aku tidak membutuhkannya. Luo Feng tertawa. Aku juga tidak membutuhkannya. Chen Qi juga berkata. Raja Xia, aku ingin jalan-jalan. Luo Feng berkata dengan hormat. Pergi. Xia Wang mengangguk. Tubuh Luo Feng berubah dalam sekejap, berubah menjadi penampilan seperti kera. Ini adalah semacam penampilan di antara para dewa dan binatang. Morosa juga berubah menjadi penampilan ini, dan keduanya berjalan keluar. Teknik transformasimu cukup bagus, bahkan nafasnya persis sama. Chen Qi memuji. Lebih baik jika kita pergi jalan-jalan, lebih baik berubah menjadi orc dewa, setidaknya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Luo Feng tersenyum, dan kemudian membawa Morosa ke dunia luar. Tempat ini dikatakan sebagai kota bernama Paret, kota binatang buas yang lelah di pedesaan. Luo Feng tersenyum, salah satu dari 20 saingan binatang buas kita adalah milik negara ini. Morosa mengangguk, kelompok etnis ini tampaknya disebut Zuyan, dan kekuatan lawan hanya dapat dianggap rata-rata. Luo Feng ingat lawan dari Divine Beast Rache. Di antaranya adalah dua lawan yang dikenal Luo Feng, Luan Yu dan Kuntong. Sebenarnya, ada lawan lain yang memiliki hubungan tertentu dengan Luo Feng, yaitu pangeran dari klan naga, Ye Luo, yang disebut suci. Tetapi Luo Feng belum pernah melihat pangeran ini, jadi dia tidak mengetahuinya. Di antara tiga orang suci yang disebutkan, Kuntong mengklaim bahwa orang suci itu adalah yang terlemah, peringkat ke-20, mengalahkan Liang Qian. Luan Yu mengklaim posisi ke-9, dan Ye Luo mengklaim orang suci ke-5. Kuntong itu mengaku sebagai orang suci dan kekuatannya meningkat sangat cepat. Luo Feng berkata dengan santai. Terakhir kali dia berada di Gunung Suci, kekuatannya memang tidak sekuat itu. Morosa juga pernah melihat Kuntong diproklamirkan suci. Tidak peduli seberapa cepat kamu meningkatkan, itu bukan lawanku. Luo Feng benar-benar percaya diri. Dengan kecepatan peningkatannya sendiri, jika dia ditinggalkan sendirian, jika dia ingin melampaui dirinya sendiri, itu akan sesulit mencapai langit. Luo Feng dan Morosa pergi ke daerah paling makmur di Yangwogudu. Hotel, toko Kibao, toko Battle Armor. Luo Feng melihat ke berbagai toko saat dia berjalan, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kemakmuran cukup makmur, tetapi estetika dan rasanya terlalu berbeda dari ras manusia.
Luo Feng hanya ingin pergi, tapi tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. "Ada apa, Tuan?" tanya Morosa. "Ayo pergi ke sana dan lihat." Luo Feng menunjuk ke pasar budak yang besar di kejauhan. Oke, Morosa mengikuti Luo Feng dan berjalan mendekat. Di pasar budak yang besar, ada budak dari semua kelompok etnis, dan bahkan ada banyak budak dewa orc itu sendiri. Ada juga hotel di pasar budak. Di salah satu hotel, 7 atau 8 orc yang mengenakan pakaian mewah masuk ke hotel, dan seorang petugas menyapa mereka dengan senyum di wajahnya. Setelah pesanan singkat, petugas mengeluarkan 5 orang kotor dari sangkar. Gadis manusia, setelah dibilas sebentar dengan selang air bertekanan air tinggi, diseret ke dapur. Di dapur, panci minyak mendidih, dan seorang koki memotong kaki seperti manusia menjadi beberapa bagian. Di sampingnya, ada beberapa kepala manusia tergantung. Persepsi Luo Feng begitu kuat, yang semuanya dibawa ke dalam hatinya oleh dia. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa tidak merasa sedikit mual. Padahal, hotel-hotel ini tidak hanya untuk menyembelih manusia, tetapi juga banyak papan nama dari suku lain. Bahkan ada yang langsung dari binatang itu sendiri. Di pasar budak yang besar, tidak hanya ada restoran seperti ini, tetapi juga banyak tempat yang menyediakan layanan khusus, dan banyak orang dari 3 agama dan suku 9 kelas binatang telah binasa di dalamnya. Kotoran tersembunyi, ini adalah sisi gelap dari benua asal. Luo Feng memiliki sedikit kemarahan, saya belum pernah melihat ini dalam ras manusia. Meskipun ras manusia memiliki pasar budak itu pasti tidak terlalu abnormal. Tuan, tidak mungkin. Morosa tidak berdaya, hal-hal ini tidak umum di ras manusia, tetapi ada terlalu banyak hal seperti itu di ras lain. Luo Feng tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan ke toko budak. Pemilik toko adalah Yang Mulia Kosmik yang terlihat seperti tikus rumah. Jadi dia bertanya, "Berapa harga budakmu di sini?" Pemilik penginapan itu tidak mengangkat kepalanya. Budak abadi memiliki 5 koin kebencian. Budak terhormat hukum memiliki 500 koin kebencian. Budak tuan hukum. Segera, penjaga toko mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Feng. Hehehe, tersenyum. Janggutnya sedikit bergetar. "Tuan budak alam semesta mungkin terlalu mahal untukmu. Kamu tidak mampu membelinya." Luo Feng tertegun sejenak. Dia tidak menyangka penjaga toko mengatakan hal seperti itu. Penjaga toko memandang Luo Feng, wajahnya penuh ejekan. Luo Feng bereaksi dan melihat jubah yang tidak mewah di tubuhnya, dan hanya ada petugas Morosa di sisinya, dan langsung mengerti apa yang dimaksud penjaga toko. "Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak membeli budak untuk keluarga besar manapun?" Luo Feng tersenyum, mengingat temperamen Luo Feng tidak dapat dipengaruhi oleh penjaga toko ini yang kekuatannya hanya venerable law. Membeli budak untuk keluarga besar. Pemilik toko sepertinya mendengar sesuatu yang lucu dan tertawa. "Sayang sekali keluarga besar mengirim tim pembelian yang begitu buruk. Hahaha. Biarkan saya memberitahu Anda, saya telah melihat banyak pria seperti Anda. Setiap kali saya datang untuk mengajukan pertanyaan, pada akhirnya seorang pelayan abadi tidak mampu membelinya." Luo Feng tidak punya waktu untuk mendengarkan keluhan orang ini, dan membawa Morosa ke toko budak berikutnya. Pemilik toko budak ini tidak mau memperhatikan Luo Feng ketika dia melihat Luo Feng. Luo Feng bahkan tidak memikirkannya, dia hanya melemparkan beberapa koin, "Keluarkan semua budak manusia di tempatmu." Petik 2. Koin-koin ini ditemukan oleh Luo Feng dari jarahan orang kuat lainnya yang dia bunuh. Ketika penjaga toko melihat koin, matanya menyala dan dia menatap Luo Feng dengan senyum di wajahnya. "Tuan muda ini, semua budak manusia di toko kami tidak sepadan dengan uang ini. Apakah Anda pikir Anda dapat membeli beberapa darinya?" Kelompok etnis lain, budak, seperti Dork, terlihat mirip dengan manusia, dan ini. Luo Feng melirik penjaga toko dan tersenyum sedikit. "Selama kamu bisa menjawab pertanyaanku, kamu bisa melihat pengaturan untuk budak lain." Pemilik penginapan sangat gembira dan buru-buru meminta Luo Feng untuk bertanya. "Di mana kepala pasar budak ini?" Luo Feng bertanya. "Saya ingin berbicara dengannya secara langsung." Penjaga toko, pengawas mengangguk dan memberitahu Luo Feng lokasinya. Setelah beberapa saat, Luo Feng meninggalkan toko budak dengan sejumlah besar budak. Dan penjaga toko yang tampak seperti tikus rumah melihat ke toko budak sebelah yang hampir kosong, dan pingsan karena marah. Setelah berjalan jauh, melewati toko budak dan hotel, Luo Feng akhirnya melihat gedung kantor manajer umum yang megah.
Luo Feng tahu apa yang dilakukan pengawas di dalam tanpa membuka pintu. Ini benar-benar merepotkan. Luo Feng tidak berdaya. Jejak kekuatan ilahi ilusi masuk langsung melalui pintu, dan manajer langsung jatuh ke dalam ilusi. Kepala sekolah, yang terperangkap dalam ilusi, mengusir gadis-gadis budak dari semua kelompok etnis di sampingnya dan mengenakan pakaian. Luo Feng dan Morosa langsung berteleportasi dan duduk di sofa. Kemudian Luo Feng menjentikkan jarinya, dan manajer meninggalkan ilusi. Setelah meninggalkan ilusi, manajer segera berteriak dan menatap Luo Feng dan Morosa dengan ngeri. Meskipun dia baru saja jatuh ke dalam ilusi, dia tahu semua yang dia lakukan. Ini dilakukan dengan sengaja oleh Luo Feng. Manajer ini hanyalah dewa sejati. Luo Feng dapat melakukan apapun yang dia inginkan. 2. Dewa binatang yang mulia. Bisakah aku, apa yang bisa, membantumu? Kata manajer itu dengan ngeri. Retak, Luo Feng melemparkan harta karun tipe serangan tingkat dewa sejati yang abadi di atas meja, dan meja itu hancur berkeping-keping, dan bahkan lantainya terlempar, dan langsung dimasukkan ke dalam tanah di bawahnya. Aku ingin semua budak manusiamu ada di sini, termasuk yang ada di hotel dan jenis toko lainnya. Luo Feng tersenyum dan menunjuk ke harta Void Trugat yang telah jatuh ke tanah. Apakah itu cukup? Dengan harga budak ini, harta ini cukup untuk membeli sejumlah pasar budak yang tidak diketahui. Semua budak manusia, kepala sekolah melihat harta karun tingkat dewa sejati yang abadi, dan sedikit bingung. Oke atau tidak? Tanya Luo Feng. Tidak masalah. Manajer langsung bereaksi, keringat dingin muncul di tubuhnya. Harta ini, terlalu berharga, saya tidak berani memintanya. Luo Feng tersenyum. Jika menurutmu itu berharga, kirimkan aku lebih banyak budak. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah mengirim budak manusia dari pasar budak lain juga. Oke, manajer tidak berani mengabaikan sama sekali, dan segera mulai mengatur. Segera, semua budak di seluruh pasar budak dipulihkan oleh manajer dengan harga pembelian, dan menghubungi semua pasar budak terdekat. Manajer menggunakan semua dananya untuk membeli budak manusia dan juga memperoleh sejumlah besar budak dari ras lain. Pengawasnya malah pinjam banyak utang luar negeri. Dia benar-benar takut sampai ekstrim. Dia telah menjalankan pasar budak selama lebih dari 10 reinkarnasi, dan dia telah melihat banyak orang kuat, tetapi itu adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang menakutkan seperti Luo Feng. Faktanya, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di klan binatang suci. Ada banyak orang suci yang diproklamirkan dan Raja Surgawi, tetapi siapa yang akan peduli dengan manajer pasar budak kecil ini? Jika Luo Feng tidak melihat begitu banyak budak manusia menderita di sini, dia akan juga tidak akan memperhatikan. Bagi Luo Feng ini bukan apa-apa, menyelamatkan nasib para budak ini hanyalah upaya kecil. Ketika pengawas mempersembahkan cincin dunia dengan sejumlah besar budak, Luo Feng menepuk pundaknya, jangan lakukan bisnis budak di masa depan. Memanggil, Luo Feng terbang menjauh, hanya menyisakan seorang supervisor berwajah biru. Masalah ini menggila di kota Paret dan membuat khawatir banyak keluarga besar. Tuan, mengapa Anda menukar begitu banyak budak dengan harta tingkat dewa sejati yang abadi? Anda secara langsung membiarkan pengawas jatuh ke dalam ilusi, dan dia akan melakukan hal-hal ini tanpa membayar harga apapun. Morosa bertanya-tanya. Dia akhirnya mendapatkan harta karun itu. Luo Feng bertanya pada Morosa sambil tersenyum. Benarkah? Morosa bertanya-tanya. Aku memberinya harta itu, bukankah itu membantu etos para pedagang budak ini? Luo Feng tertawa. Tidak bisakah kamu melihat dari apa harta itu terbuat? Morosa merenung sedikit, sepertinya ada sedikit perbedaan. Hahaha, Luo Feng tertawa keras, kemampuan tak terlihat telah menipumu juga. Morosa sedikit terkejut. Tuan, maksudmu? Itu hanya beberapa kekuatan suci, dan itu telah datang kepadaku sekarang. Luo Feng menunjuk ke jejak kekuatan suci yang terbang di belakangnya. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan memberinya harta karun. Morosa tertawa, ini benar-benar kerugian bagi Nyonya dan seorang prajurit. Jika dia malu dan berani, daripada melakukan bisnis budak dan melakukan hal lain, mengapa aku tidak memberinya harta karun? Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Di gedung kantor manajer umum yang indah, manajer umum memegang beberapa mata uang di tangannya, dan mata uang itu cukup baginya untuk melunasi utang luar negeri itu. Entah bagaimana, Chen Qi mengetahui hal ini.
Dia melambaikan tinjunya yang kecil ke arah Luo Feng dan berkata, "Cantik. Bagaimana kamu tahu?" Luo Feng bertanya-tanya. "Saya baru saja mendengar tentang ini, dan setelah sedikit bertanya, saya tahu bahwa Andalah yang melakukannya." Chen Qi tersenyum. "Saya telah mengungkap begitu banyak trik." Luo Feng bertanya-tanya, "Saya pikir Raja Naga berpangkat tinggi dan Tuan yang lelah desa akan tahu tentang ini. Kamu tidak menunjukkan apa-apa, aku hanya mengira kamu yang melakukannya." Chen Qi tersenyum. "Aku ingat seperti apa kamu ketika kamu pergi, dan kemudian aku pergi untuk melihat ingatan supervisor dan membandingkan keduanya, kunci adalah kamu. Itu benar, kamu adalah orang suci, dan kamu memiliki banyak cara." Luo Feng tersenyum. "Hanya saja kamu benar-benar berpikir bahwa kamu melakukan pekerjaan dengan baik, dan aku mengambil barang orang lain dengan sia-sia. Dalam kata-kata saya, mereka bahkan tidak tahu apakah mereka masih memiliki hidup mereka." Ekspresi Chen Qi berubah sedikit dingin, untuk berurusan dengan pedagang budak busuk semacam ini, segala cara baik. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Chen Qi dengan sedikit kekaguman, tapi dia tidak berharap dia begitu cemburu. Bagaimanapun, ini adalah wilayah klan binatang, jadi kamu masih harus sedikit berhati-hati. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Tak kenal takut, tidak seperti pahlawan," goda Chen Qi. Luo Feng tertawa, "Pahlawan, mari kita minum teh bersama." "Minum teh?" Chen Qi mengangkat alisnya, "Apakah kamu tidak minum? Biasanya aku lebih suka minum." "Minum teh dan minum tidak ada bedanya dengan kita." Luo Feng tersenyum. "Orang yang tidak memiliki basis kultivasi, minum merusak kesehatan mereka, dan minum teh akan menumbuhkan perasaan mereka. Tapi di dunia kita, minum teh dan minum mudah didapat, sebuah pencerahan. Sekali, Yuan, adalah memiliki pencerahan sambil minum teh, dan keinginan itu tumbuh dengan pesat." Chen Qi mengangguk, "Aku pernah mendengar ini sebelumnya. Sepertinya, Yuan mendapat pencerahan saat minum teh, jadi dia bisa mengambil inisiatif untuk melatih keinginannya." "Ya," Luo Feng mengangguk, lalu dengan bercanda berkata, "Kamu sudah muak dengan pencerahan minum, kenapa kamu tidak datang dan mencoba pencerahan minum teh?" Hahaha, Chen Qi tertawa, "Kalau begitu cobalah." Sementara Luo Feng, Chen Qi dan Morosa sedang mencicipi teh, ronde terakhir pertempuran para pahlawan akan segera dimulai. Raja Xia membawa Luo Feng dan ketiganya untuk berdiri di atap istana, diam-diam menunggu transmisi senjata nasional berikutnya. Segera, lampu merah menyelimuti mereka berempat lagi, dan dengan keras mereka menghilang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.